dugaan Yesus tidak disalib dipatahkan dua ayat berikut ini. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Di luar sana berkoar-koar Yesus tidak disalib. Di dalam kitab Barnabas katanya. Barnabas diterima oleh Katolik, ya. Katolik menerima Barnabas, ya. Ya, kitab entah berantah lah. Jangankan Barnabas, ya. Jumlahnya jadinya berapa? Jadinya 75 loh. Ya, ortodok paling banyak 85. Alkitab Kristen 66 ditulis oleh 26 nabi dan 8 rasul. Perjanjian lama 26 nabi, perjanjian baru 8 rasul. Nabi dan rasul dipilih oleh Yesus sendiri. Semua firman yang ada di Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru bersumber dari Yesus. Tuh Kristen tuh. Tapi kalau Katolik sama Ortodok, ya dia punya buku-buku lain. Ada muncul kitab, ada Lukas tambahan, ada Daniel tambahan, ada Barnabas dan semuanya, ya. Sehingga Katolik meyakini 73 sampai 75 kitab, Ortodok 83 sampai 85 kitab, ya. Aslinya Kristen itu cuma 66. Yang sekarang ada huruf merah, ada huruf hitam. Semua referensi harus pakai bahasa Inggris. Tuduhan Yesus tidak disalib dipatahkan dengan dua ayat ini tanpa banyak bicara. Kalau saya, ya, di luar sana, ya, dari non Kristen selalu mengatakan Yesus tidak disalib, disamarkan Yudas dan seterusnya. Yohanes 19 ayat 38 dan 40. Mereka menurunkan mayat Yesus. Mayat Yesus apa mayat Yudas? Mayat Yesus. Apa mereka menurunkan mayat orang yang mirip Yesus? Begitu? Tidak, ya. Mereka menurunkan mayat Yesus. Lalu ayat 40, mayat Yesus itu akhirnya dikafani lalu dikuburkan. Jadi dua ayat ini, Yohanes 19 ayat 38 dan 40, tanpa banyak ngomong mematahkan tuduhan Yesus tidak disalib. Sudah selesai, 1 menit kalau sama pendeta HTD. Tapi di luar sana karena yang berdebat itu orang Katolik, orang Ortodok, ya. Misalnya Elia Miring segala itu kan Bathuk Nonong Sidik BNS, ya. Ya, budek asli, ya. Mereka kan nggak ngerti, ya. Ya, ada satu ayat itu aja, dua ayat itu aja mereka menurunkan mayat Yesus. Jelas mayat Yesus kok, bukan mayat Yudas. Kemudian ketika bangkit juga sama, saksinya banyak, ya. Ya, di dalam 1 Korintus 15 baca saja mulai ayat 5, 6, 7, 8. Paling akhir itu kepada Paulus menampakkan diri. Menampakkan dirinya selama berapa? 40 hari berulang-ulang, bukan berturut-turut. Ya, Kisah 1 ayat 3 untuk membuktikan dia hidup. Di dalam 1 Korintus 15 mulai ayat 5, 6, 7, 8 di situ ada ratusan orang yang melihat Yesus bangkit. Cukup ayat itu untuk mengatakan bahwa Yesus mati dan bangkit, dan Yesus yang sama kan ada bekas luka. Ya, ada bekas lukanya nih, ya. Yang Thomas mencucukkan jarinya itu, ya. Jadi clear, ya, tuduhan Yesus tidak disalib maupun Yesus tidak bangkit dipatahkan oleh ayat-ayat Alkitab. Hanya Kristuslah yang bisa membuka pikiranmu, melenyapkan selubung supaya tidak tumpul. Pikiranmu kan dibuka untuk mengerti kitab suci, untuk mengerti kitab suci. Percaya kepada Kristus, dibaptis. Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah, ditinggikan, dimuliakan namanya, dulu, sekarang,
sampai selamanya. Jadi very clear, tuduhan Yesus Yesus tidak disalib maupun Yesus tidak bangkit dengan mudah dalam 1 menit dipatahkan oleh HTD dengan memakai backing ayat Alkitab. Yohanes 19 ayat 38 dan 40 itu mematahkan tuduhan Yesus tidak disalib. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 5, 6, 7, 8 itu mematahkan bahwa Yesus tidak bangkit, ya. Kemudian termasuk Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Very clear, back to the scripture, kembali ke Alkitab, mudah sekali, hanya dalam 1 menit. Semua pertanyaanmu itu akan dijawab oleh pendeta Adri dan dijamin di backup sama ayat Alkitab. That's it, haleluya, amin.